Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang episode kali ini berjudul Fikih PLTN antara manfaat dan mudarat. Rasa manfaat dan mudarat sering dijumpai berkaitan dengan sesuatu yang baik dan buruk, nilai dan tidak bernilai, faedah dan tidak berfaedah, ya, dan seterusnya gitu. Nah, pembahasan mengenai perasa tersebut dikenal dalam ilmu fikih sebagai suatu kaidah hukum, yakni tentang pembahasan aruju ila manfaati wal mudarati, atau penetapan hukum berdasarkan kemanfaatan dan kemudaratan. Mengingat bahwa asal hukum terhadap segala yang memberi manfaat itu diizinkan, dan asal hukum terhadap segala sesuatu yang memberi mudarat itu tercegah atau tidak diizinkan. Kebutuhan listrik itu meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal ini pertumbuhan industri. Untuk saat ini, di tahun 2024, pasokan listrik di Pulau Jawa itu justru mengalami kelebihan kurang lebih sebanyak 4 gigawatt. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ini hanya sementara gitu. Untuk beberapa tahun ke depan, ya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa rata-rata di atas 6%, maka kebutuhan pasokan listrik yang berlebih di Pulau Jawa tersebut itu bisa jadi kemudian malah akan kurang gitu. Apalagi juga yang di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan listrik, ya, energi listrik ini menjadi niscaya. Karena ya mayoritas listrik yang ada di Indonesia itu merupakan pembangkit listrik tenaga uap. Ya, nah ini ada bagan yang cukup sederhana gitu. Ya, di mana prinsipnya adalah turbin itu berputar. Nah, perputaran turbin ini dikarenakan adanya semburan dari uap, ya, di mana uap itu berasal dari air yang dibakar menggunakan entah itu batu bara, minyak atau gas. Nah, kemudian air tersebut bertekanan tinggi memutar turbin. Nah, turbin akan terhubung dengan generator, ya, yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Ringkasnya seperti itu. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu bahan bakarnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas. Nah, ketiga bahan bakar tersebut itu harganya mahal, kemudian cadangan juga akan habis gitu, artinya terbatas itu. Serta terutama adalah tidak ramah lingkungan karena menghasilkan CO2, ya, itu gas rumah kaca, ya, yang berakibat pada pemanasan global dan dampak lanjutannya di perubahan iklim, kemudian air laut naik, kemudian banyak angin puting beliung, ya, dan kebakaran hutan di mana-mana dan lain-lain gitu. Nah, tantangannya adalah perlu energi pengganti, ya, biasanya disebut dengan energi baru dan terbarukan atau disingkat EBT, yang itu sepadan dan safe gitu, artinya ya kurang lebih aman lah. Nah, ini ada PLT air, ya, listrik tenaga air, ada yang tenaga angin atau bayu, ya, tenaga surya, ya, kemudian geotermal atau panas bumi, biomasa, dan lain-lain, termasuk energi nuklir. Itu merupakan rombongan dari energi baru dan terbarukan. Kalau kita lihat ini bauran energi, ya, di Indonesia datanya relatif baru. Ini kita lihat yang paling banyak, ya, itu adalah batu bara, ya, sekitar 40%-an lebih gitu. Kemudian minyak bumi gitu, 30% lebih, ya. Nah, kemudian gas, ya,
itu 16% lebih. Ya. Kemudian yang EBT ini energi baru dan terbarukan itu dari sekian banyak yang tadi disebutkan, ada angin, kemudian apa, air, surya dan seterusnya, itu totalnya itu baru mencapai sekitar 13%. Nah, ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan ini yang energi baru dan terbarukan atau EBT ini. Di air atau PLTA ini. Ini prinsip cepatnya adalah bahwa air yang mengalir itu dipinjam sebagian gitu, ya. Kemudian ditampung ya dalam suatu 4B gitu. Kemudian dialirkan ke bawah lewat pipa ya, yang disebut dengan pipa penstock gitu. Nah, di sini kemudian air tadi akan memutar turbin ya, di mana turbin terhubung dengan generator, maka akan menghasilkan listrik. Ya, ringkasnya seperti itu. Tenaga angin, ini prinsipnya adalah terbalik dengan kipas angin ya. Kalau kipas angin itu dari listrik, kemudian menjadi kipasnya berputar ya, muncul angin. Kalau ini dari angin, kemudian memutar kipas, yang kemudian dihasilkan listrik itu yang disimpan dalam baterai. Ini teknologi ini bisa dipasangkan atau dipasang di laut ataupun di tempat-tempat di darat yang banyak anginnya dengan kecepatan angin yang tertentu itu. Untuk listrik tenaga surya ini secara prinsip ya, panas matahari itu ditangkap oleh satu solar cell gitu yang kemudian arusnya masih searah ya, sehingga dia harus lewat inverter untuk dirubah menjadi dari DC ke AC gitu. Nah, ini problemnya membutuhkan banyak tempat gitu, space untuk memasang solar cell dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, listrik tenaga uap atau panas bumi atau lazim disebut dengan geothermal, ini adalah prinsipnya turbin itu berputar. Kalau di PLTU itu uap airnya itu dengan cara membakar air menggunakan bahan bakar batu bara atau minyak bumi atau gas. Kalau ini uapnya itu sudah tersedia di alam gitu, dari di perut bumi ya. Begitu dia dibuka, dia akan menyembur keluar dan menghantam turbin. Turbin terhubung dengan generator, jadilah listrik. Nah, kemudian nanti air yang uap yang terkondensasi itu bisa disuntikkan lagi atau diinjeksikan lagi kembali ke dalam perut bumi gitu. Nah, ini listrik tenaga gelombang laut sebenarnya ada beberapa tipe ya. Ada yang tipe pasang surut ya, tidal energy, dan banyak lagi. Ada sekitar 5 atau 6 hingga 7 tipe gitu. Nah, hanya saja ini memang artinya secara keekonomian belum bisa masuk ya. Kebanyakan ini masih dalam taraf riset gitu. Biayanya juga sangat tinggi gitu. Nah, ini bahan bakar bio atau biofuel gitu ya. Nah, ini bisa dibuat dari minyak sawit atau juga jagung ya, dan beberapa sudah dibuat secara massal ya. Kita kenal ada biosolar gitu. Nah, kemudian ini ada biomasa ya. Antara lain yaitu dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa buah-buahan gitu yang kemudian diproses, biasanya diperam gitu, akhirnya memunculkan gas metana. Nah, gasnya itu bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, untuk genset ataupun kompor gitu. Termasuk juga energi sampah ya, itu juga sekarang mulai dimanfaatkan ya. Gas metanya itu diambil kemudian bisa difungsikan sebagai bahan bakar gas. Jadi sekian banyak energi alternatif ya, atau
EBT, energi baru dan terbarukan ini memang masih terbatas gitu. Artinya dari aspek teknologi seperti tenaga angin, matahari, gelombang laut dan biofuel itu memang belum optimal gitu. Nah, tenaga air itu maksimum itu 15% ya. Kemudian potensi dari geothermal itu 10%. Nah, ini harus cepat dikembangkan. Yang tadi kita tahu di bagian sebelumnya itu hanya 13%. Maka harus secepatnya dioptimalkan gitu. Supaya sebelum batu bara, BBM dan gas itu habis gitu. Karena merupakan energi yang tidak terbarukan ya. Nah, alternatif lain adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini bagaimana ya kita lihat. Energi nuklir itu bisa untuk tujuan damai ataupun untuk perang gitu. Dengan pemurnian atau pengayaan dalam jumlah relatif sedikit itu energi nuklir itu bisa dimanfaatkan untuk pemulihan tanaman, bidang kedokteran, dan juga PLTN gitu, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kalau kemudian dilakukan pengkayaan atau pemurnian hingga puluhan persen gitu, pemurniannya itu bisa menjadi bom nuklir, nggak bagus itu. Bahan bakar nuklir yang lazim digunakan itu uranium atau thorium gitu, dengan isotop tertentu. Nah, ini sebenarnya di alam itu kandungannya itu rendah sekali ya, 0, gitu. Namun kemudian kalau itu bisa dimurnikan atau enriching atau diperkaya ya, dalam katakanlah 3-5% itu bisa dimanfaatkan untuk nuklir tujuan damai gitu. Tapi kembali kalau itu dimurnikan lebih lanjut hingga di atas 30%, maka itu akan menjadi bom nuklir. Bagaimana suatu bahan bakar nuklir yang misalkan uranium 235 itu kemudian bisa menjadi menghasilkan energi yang besar. Nah, ini di reaksi fisi ya. Nah, mayoritas itu di dunia itu reaksi fisi, ada juga reaksi fusi, tapi itu masih dalam taraf riset gitu. Nah, ini uranium 235 sebagai contoh itu ditembak dengan neutron bebas gitu. Yang dia akan terpecah ya, sembari menghasilkan energi gitu. Ya, dalam bentuk panas yang sangat tinggi ya. Di samping juga itu juga menghasilkan radiasi gitu. Ya, ini yang berbahaya. Prinsip PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu mirip dengan PLTU ya. Nah, kalau di PLTU itu airnya untuk menguapkan atau memanasi atau membakar airnya itu hingga menjadi uap air bertekanan tinggi, kemudian memutar turbin dan menghasilkan terhubung dengan generator dan menghasilkan listrik. Kalau di PLTN ini untuk menguapkan airnya, panasnya itu berasal dari panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir seperti gambaran sebelumnya tadi ya. Ada uranium 235 sebagai contoh ditembak dengan neutron kemudian akan menghasilkan panas. Nah, panasnya ini yang dipakai untuk menguapkan air. Kalau yang di PLTI itu panasnya itu dengan cara membakar entah itu batu bara atau minyak bumi atau gas. Kalau di PLTN itu panasnya adalah hasil dari reaksi nuklir, ya, khususnya reaksi fisi dalam hal ini. Memang yang dikhawatirkan orang dengan PLTN itu adalah kalau terjadi accident atau kecelakaan gitu. Dan itu pernah terjadi di Chernobyl dan Fukushima ya. Chernobyl itu sekarang Ukraina gitu. Tahun 1986 terjadi kecelakaan di mana inti dari reaktornya itu ikut meleleh gitu sehingga radiasinya itu menyebar ke lingkungan secara masif ya. Hanya area tersebut dikosongkan selama puluhan tahun ya, baru tahun 2022 ya itu
boleh dimasuki oleh orang gitu. Dulunya harus dikosongkan, disterilkan gitu. Nah, kemudian yang kedua di Fukushima, ya ini prefektur Fukushima ya, di mana karena ini terjadi tsunami gitu. Tsunaminya itu kemudian menjadikan pompa airnya itu mati ya, sehingga uh, panas dari reaksi nuklir ini tidak diambil oleh air itu karena airnya berhenti, sehingga karena panas tinggi, tekanan tinggi, nah ini selubungnya anu itu meledak pecah gitu. Tapi bersyukur bahwa inti reaktornya itu tidak ikut leleh gitu. Sebenarnya ya sebagaimana teknologi pada umumnya ya, itu tahun katakanlah energi nuklir itu tahun 50-an itu mulai berkembang. Itu dimulai dari reaktor generasi pertama, ya. Kemudian kedua, yang di Chernobyl itu reaktor generasi pertama itu kuno gitu. Kemudian yang di Fukushima itu reaktor generasi kedua yang dimodifikasi menuju ketiga. Ini ada beberapa tipe reaktor gitu. Nah, sekarang itu sudah mencapai reaktor nuklir generasi keempat yang jauh lebih safe gitu dan lebih efisien. Nah, RRC atau di Cina ini sekarang banyak sekali mengembangkan PLTN ya. Nah, karena industri mereka sangat maju, ekonomi sangat maju sehingga perlu banyak pasokan listrik. Nah, mereka menggunakan PLTN, khususnya reaktor nuklir generasi keempat ya, yang jauh lebih safe, ya, lebih menyelamatkan dan lebih efisien, ya, kurang lebih seperti itu. Bangun jumlahnya puluhan gitu di Cina itu. Selain dari problem ketika terjadi accident di pusat energi nuklir, ini limbah nuklir juga menjadi permasalahan tersendiri gitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa didaur ulang tapi biayanya terlalu tinggi gitu, sehingga tidak ekonomis ya. Mayoritas ini kalau sisa-sisa dari tadi misalkan uranium atau thorium itu lama-lama kan efektivitasnya kan menurun gitu, sehingga tidak bisa menghasilkan panas yang memadai lagi gitu, atau akhirnya kemudian akan menjadi limbah. Nah, limbah ini rata-rata itu ya ditaruh di dalam drum, kemudian drumnya disusun dalam suatu area yang jauh dari permukiman, ya bisa di area terbuka, kemudian ya dikubur gitu, disposal, atau di dalam gua gitu. Nah, ini untuk supaya tidak berbahaya lagi itu membutuhkan waktu lama sekali gitu, hingga ribuan tahun gitu, untuk supaya menjadi tidak berbahaya. Oleh karena itu areanya itu memang harus steril dari permukiman penduduk. Energi fosil, ya ini minyak bumi, batu bara, dan gas, suatu ketika akan habis, mungkin dalam hitungan puluhan tahun, ya, karena merupakan bahan atau energi yang tidak terbarukan. Sementara itu, dengan PLTN, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, ada risiko terjadi kecelakaan nuklir. Meskipun saat ini PLTN generasi keempat jauh lebih canggih, lebih efisien dan lebih safe gitu daripada PLTN generasi sebelumnya. Nah, solusinya kapasitas EBT atau energi baru dan terbarukan itu perlu segera ditingkatkan untuk menggantikan energi fosil, ya, yang akan segera habis. Sementara itu perlu dipikirkan juga, ya, tidak menutup kemungkinan pada titik atau momentum tertentu itu perlu membangun PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.